Nahdlatul Ulama, siap berbakti dan beraksi untuk Indonesia yang aman sejahtera demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis talabul ilmi ridatan ala kulli muslim. Puji syukur kepada Allah yang mana pada siang yang berbahagia ini, pagi ini kita bisa hadir di Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Nah, dalam rangka kegiatan-kegiatan silaturahmi antara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan ISNU dengan Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Jadi Bapak-bapak sekalian, bahwa pondok berawal berdirinya Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah ini tidak lain karena yang pertama sekali dulu-dulunya tidak ada memang untuk niat mendirikan pondok. Awal-awal waktu itu saya pulang dari Aceh, kebetulan tahun 2006 saya berangkat belajar di Pondok Pesantren Ruhul Fatah, Kecamatan Selimu, Aceh Besar, Kabupaten Provinsi Nangor Aceh Darussalam. Pulang dari situ saya langsung menuju dan mengajar, membantu mengajar di Pondok Pesantren Al-Hariri, Desa Betung, Bedara Barat. Berkebetulan pondok tersebut adalah pondok adik saya sendiri. Maka pada waktu itu karena sering lewat pulang ke desa saya asli, Desa Pakar Puding, banyaklah kenalan dengan masyarakat Desa Sungai Keruh. Maka dipinta pada waktu itu saya mengajar ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Sungai Keruh. Waktu itu belajar di masjid Dusun Teluk Lancar namanya. Nah, jadi singkat cerita, mereka tidak puas hanya sekedar mengajar orang tua saja. Maka ada inisiatif dari perangkat desa dan masyarakat Sungai Keruh khususnya pada waktu itu untuk mendirikan pondok pesantren yang bernama, yang waktu itu beliau meminta saya untuk langsung mengasih nama. Pada waktu itu saya masih bujangan, karena baru pulang masih bujangan. Lalu tempat saya belajar namanya Pondok Pesantren Ruhul Fatah. Maka saya pulang ke Aceh dan minta izin kepada pimpinan pondok saya untuk mencoba mendirikan pondok pesantren. Maka pada ketika itu almarhum sekarang pimpinan saya itu memberi nama pondok pesantren ini Mas Kanul Fatah. Jadi Mas Kanul Fatah ini dikasih nama oleh pimpinan saya. Saya tanya kenapa namanya Mas Kanul Fatah. Dijawab, kamu masih bujangan atau belum nikah, mendirikan pondok pesantren masih bujangan. Jadi Mas Kanul Fatah itu artinya maskan itu tempat, Fatah itu pemuda. Maka pendirinya bujangan, dikasihlah nama pondoknya bujangan. Jadi Mas Kanul Fatah itu tempat para pemuda. Jadi singkat cerita, berdirilah Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah waktu itu pada ujung 2016 di Sungai Keruh. Setelah mulai berdiri, ada gejolak-gejolak yang bahasa kasarnya mungkin tidak memungkinkan untuk berada di Desa Sungai Keruh. Maka fokumlah, sehingga pindahlah ke pondok. Singkat cerita, pindahlah Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah ini ke Desa Pelayang 2018. Maka alhamdulillah di Desa Pelayang ini berdirilah pondok kita.
kita Pondok Mas Kanul Fatah mulai dari bulan 10 bulan 11 pindahnya Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah dari Desa Sungai Grup Desa Melayu. Itulah mungkin singkat cerita awal berdirinya Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Cuman inisiatif awalnya mendirikan Pondok Pesantren ini adalah untuk khairun nas man yanfa'u. Bagaimana kita ingin berbagi kepada yang lain, atau bahasanya bisa bermanfaat bagi yang lain. Lebih-lebih masalah urusan agama yang kebetulan saya ini berhaluan, kalau di Indonesia disebut dengan Nahdlatul Ulama, atau kalau biasanya kami di Aceh menyebut dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Maka di sini kami pun mendirikan pondok tetap pada keyakinan awal dengan pelajaran-pelajaran yang awal beraliran ahli sunnah wal jamaah, yang memang dari MTS-nya kita belajar aliran itu. Maka pada kesempatan kali ini kita harapkan pada bapak-bapak yang mungkin ada inisiatif, mungkin ada rezeki yang lebih untuk membantu pondok pesantren kita ini, karena memang pondok pesantren kita ini banyak mengalami kendala, lebih-lebih masalah fasilitas seperti lokal. Mungkin bisa kita lihat masih ada batu bata yang mau dibikin, kebetulan juga belum ada kantor. Insya Allah batu bata ini membuat kantor dan menambah satu lokal. Dan juga kalau dana yang kami bikin sekarang untuk Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah ini, yang pertama bisa dikatakan dengan swadaya dari masyarakat ataupun bantuan masyarakat. Yang kedua dari donatur yang mungkin ada 1.200 untuk membantu pergerakan sedikit demi sedikit untuk pembangunan Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah ini. Alhamdulillah Pondok Pesantren kita ini sekarang berlokasi kurang lebih sekitaran 4 hektar, dan juga tidak ada keraguan bagi kita untuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak untuk masuk ke Pondok Pesantren kita ini. Sekian dulu bapak-bapak sekalian saya hormati, mungkin inilah perkenalan singkat dan tentang profil Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Kebetulan pada siang hari ini memang langsung dengan saya sebagai guru Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Alhamdulillah juga pondok kita tidak kekurangan kalau masalah guru. Guru di pondok sekitar berjumlah 15 orang. Kebetulan ada yang kalau kami untuk belajar agama ataupun untuk belajar kitab Salafi itu kami mengambil guru dari Aceh langsung. Ada Tengku Muhammad Afas SBD, ada juga Tengku Muhammad Fauzan. Dari kebetulan kita memang termasuk kitabnya itu kita ambil dari Aceh langsung, Aceh Darussalam. Sedangkan untuk pelajaran umum itu banyak alumni institut ataupun universitas, bahkan ada yang dari Padang, alumni Membonjol, ada juga yang dari Jambi, bahkan ada juga yang dari Medan. Kebetulan alhamdulillah masih aktif di pondok kita ini. Cuman bedanya saja pondok kita ini ada gurunya yang mondok, yang tinggal di pondok, ada yang berulang dari rumah. Jadi yang mondok ini untuk ustazahnya atau gurunya itu sekitaran orang 4, orang 5 ustazahnya, sedangkan bapak-bapaknya masuk pimpinan itu orang 5 juga. Jadi 10 orang yang mondok di pesantren kita ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan juga tidak ada keraguan bagi kita orang tua untuk memondokkan anak-anaknya belajar di Pondok Pesantren Mas Kanul Fatah.
Karena Mas Kanova tadi juga punya dua pendidikan, ada pendidikan agama dan ada juga pendidikan formal ataupun sekolah. Dan alhamdulillah sudah berdiri juga dua pendidikan, yakni MTS dan Aliyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama siap berbakti dan beraksi untuk Indonesia yang aman sejahtera demi rakyatnya. Kami hadir menjadi lentera bangsa, menyinari sepanjang masa, cendekia menyatu